Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacanya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah yang mencampakkan kamu menyesal, ya, yang menyesal telah mencampakkan kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang nggak cocok, wajar-wajar saja dan sangat mungkin ya, karena energi bersama. Kalau kamu pingin energinya 110% hanya untuk kamu, silakan baca pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Kalau energi bersama ya santai-santai aja, namanya juga energi dari banyak orang. Dipilah dan dipilih disesuaikan. Karena pembacaan di channel ini sifatnya bisa untuk wanita dan pria, yang penting 18 tahun ke atas, tua dan muda tidak menjadi masalah ya. Dan juga bisa tertukar-tukar energinya, kamu dengan orang yang sedang kamu pikirkan kebolak-balik ya. Dan juga bisa untuk segala jenis hubungan, bisa untuk pasangan sah, bisa untuk cinta segitiga, bisa untuk yang baru pendekatan, HTS-an, dan sebagainya ya. Dan juga sangat mungkin periode waktunya sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya ya. Jadi kalau energi bersama santai-santai saja. Kita lihat ya, ada energi seperti apa dari seseorang yang menyesal gitu ya, telah mencampakkan kamu. Ada energi seperti apa pada saat ini? Yang pertama, know your worth. Wah, sepertinya nih langsung kebuka ya. Yang menyesali telah mencampakkan kamu sekarang sepertinya sudah benar-benar mengerti, sudah benar-benar memahami ya, artinya kamu itu seperti apa, worth-nya kamu itu seperti apa, nilainya kamu seperti apa ya. Dan sangat mungkin sekali di sini dia menyesal ya, karena telah mungkin ya melepaskan atau mencampakkan seseorang yang punya energi atau punya arti sangat besar buat dia ya. Kamu sangat berarti. Entah karena memang kamu sudah sangat banyak berkontribusi dalam hidupnya dia, banyak tolong dia, banyak bantu dia, dan yang dan sebagainya ya teman-teman. Dan sekarang sudah mulai ada energi dia mungkin sekali merasa kehilangan atau takut kehilangan seseorang yang punya arti dan nilai di dalam hidupnya dia ya. Jadi ternyata dia baru mulai menyadari nih seberapa dalam sih artinya kamu dalam kehidupan orang ini. Lalu yang kedua, ada energi kontrak ya. Dan secara energi orang ini merasa terikat sama kamu. Secara perasaan dan hati sangat mungkin ada kontrak jiwa atau ada kontrak rasa di sini yang tidak bisa dilepaskan dari kamu begitu saja. Hatinya seperti terikat dan terkunci di kamu ya. Itu sangat mungkin sekali. Oke. Sehingga orang ini sangat mungkin editingnya, dia sangat mungkin seperti berubah perasaan, berubah keputusan, berubah pemikiran yang awalnya mungkin dia mencampakkan kamu ya. Ya mungkin sekali ternyata dia berubah pikiran, karena ternyata dia baru memahami sekarang sedalam apa perasaan dia ke kamu dan seberapa berarti kamu dalam hidupnya dia. Ada energi boundaries. Ketika sudah mencampakkan kamu, dan kamu juga mungkin sudah punya energi membatasi orang ini, boundaries, bikin satu batasan, mulai terasa secara mendalam energi kamu tuh seperti apa dampaknya buat hidup si orang ini. Karena kamu sudah mungkin udah bikin batasan, kamu sudah bikin kayak, sudahlah, kamu tidak memberikan ruang lagi untuk orang ini, teman-teman. Ada energi money versus love. Banyak juga yang mungkin mencampakkan kamu banyak fokus ke masalah keuangan dia sendiri ya. Jadi sangat mungkin dia mencampakkan kamu karena dia fokus sama kerjaan dia, keuangan dia ya. Jadi seperti dia tidak mengutamakan kamu karena ada faktor itu sangat mungkin sekali. Robotik ya, orang ini tuh tipenya kaku, orang yang tipenya megang keputusan dan pemikiran dia sendiri, teman-teman, tuh sangat mungkin sekali ya. Dan saat ini sangat ada energi forgiveness yang sangat kuat. Artinya sangat mungkin sekali orang ini merasa terpanggil dan berharap untuk kamu bisa memaafkan dia. Dia berharap kamu masih bisa maafin dia.
Setelah ya, dia sudah mencampakkan kamu. Siapa sih yang nggak terluka? Siapa sih yang nggak kecewa? Siapa sih yang nggak sedih ya? Dan kenapa sekarang dia menyesal? Selain ada kontrak jiwa, ada kontrak rasa, menyadari kamu punya arti yang mendalam, di sini juga ada energi soulmate recognitions. Artinya, orang ini mungkin sekali mulai bisa merasakan, mulai bisa memahami, mulai bisa mengerti sebenarnya kamu itu koneksinya sama dia seperti apa gitu loh ya. Dia baru mulai menyadari kalau ternyata kamu itu sangat mungkin adalah belahan jiwanya, kamu adalah belahan rasanya ya. Dan ada energi perpisahan ketika dia berpisah dari kamu, mencampakkan kamu, menjauhi kamu. Nah, energi perpisahan itu baru mulai sangat-sangat terasa di dia nih. Ada rasa keterhilangan yang mendalam ya. Karena kamu jauh sama dia, teman-teman. Nah, makna kamu tuh mulai bisa dia pahami saat ini. Dan ternyata ada energi codependency. Jadi, orang ini sangat mungkin ternyata masih sangat bergantung sama kamu. Ya, jadi artinya orang ini mungkin saja belum bisa benar-benar lepas dari kamu. Dia mencampakkan kamu, tapi ternyata dia juga yang belum bisa benar-benar lepas dari kamu. Ada energi ketergantungan yang besar. Kita sekarang coba lihat ya, kira-kira kenapa sih dia mencampakkan kamu? Kita lihat dulu ya, kenapa kira-kira dia mencampakkan kamu? Ingat, alasannya bisa satu, bisa semua ya teman-teman. Ada energi romantic love affair. Wah, sepertinya orang ini punya cinta segitiga, punya cinta affair, punya cinta di belakang kamu. Jadi mungkin banget ada orang ketiga, orang ketujuh, orang kesembilan, orang ke-12, aku nggak tahu nih. Tapi intinya ada seseorang yang mungkin adalah seseorang yang lain, sehingga dia seperti meninggalkan kamu demi orang itu, ya, atau lebih mengutamakan si orang itu, ya. Itu possibility atau kemungkinan yang pertama, oke? Apalagi yang kedua adalah energi screenshot. Apalagi kamu sudah punya mungkin bukti secara nyata kalau dia itu salah, atau dia berselingkuh, atau dia ada kesalahan sama kamu. Tapi orang ini seperti denial, seperti memungkiri, seperti menghindari, tidak mau mengakui gitu ya kalau dia salah sama kamu, teman-teman. Malah meninggalkan begitu saja. Karena tidak mau memberikan penjelasan atau tidak mau mengakui kesalahan dia sama kamu, walaupun kamu sudah punya buktinya. Ada juga grudge holder. Sangat mungkin seseorang yang mencampakkan kamu ini adalah seseorang yang ada energi kekecewaan, energi ngambek sama kamu, ya. Jadi ada hal yang sepertinya dia nggak suka gitu ya. Mungkin kamu ada tegur dia, kamu juga mungkin punya banyak hal yang kamu mencoba untuk sampaikan sama dia. Dia tuh jadi menunjukkan sikap ngambek karena di sini juga ada mungkin sekali ego. Dia keras kepala. Dan dia itu seperti maunya kamu baikin dia gitu. Ya. Jadi anaknya tuh tipe yang ngambekan juga. Dan sangat mungkin dia ninggalin kamu karena menurut dia, kamu mungkin dia kepingin ya kamu seperti apa yang dia mau, nurut dan sebagainya, tapi mungkin kamu tidak sejalan dengan itu, ya. Ada energi happiness hater. Orang ini juga seperti ada energi dia itu nggak happy kalau ternyata kamu tuh bisa bahagia gitu loh ya. Tanpa dia, ya. Jadi di sini dia itu kayak energinya tuh nggak mau kalau kamu tuh bisa happy tanpa dia, teman-teman. Ya, jadi di satu sisi ada energi cemburu sebenarnya kalau yang aku lihat. Makanya kenapa dia menyesal ya mencampakkan kamu, oke? Dan sangat mungkin ada fake account. Nah, dia itu masih mungkin sekali punya account palsu yang ternyata mungkin dia pakai untuk mantauin mantannya, masih connect lah dengan orang dari masa lalunya, atau masih tebar pesona dengan orang ABCDEFG. Nah, itu yang sangat mungkin membuat kamu juga kecewa sama dia, marah sama dia. Kamu tegur dia, dia ngambek, itu sangat mungkin, teman-teman. Ya. Dan dia sepertinya tuh ego dan tidak mau diatur, teman-teman. Dodging bullets, ya. Nah, orang ini tuh seperti selalu menghindari. Kalau ada masalah itu selalu ngeles, nggak mau ngaku, nggak mau minta maaf, kayak gitu ya. Padahal kamu selama ini sudah berusaha untuk membetulkan dan membereskan di antara kalian ada masalah seperti apa. Kamu berusaha untuk ngeblok energi negatifnya, tapi dia sendiri itu yang tidak menyelesaikan masalah. Kalau ada masalah tuh dihindarin, ngambek, diem, ya.
dan ego sekali. Jadi dia hanya mengutamakan apa yang dia inginkan, teman-teman. Ya. Dan di sini ada energi obsessive lover, ya. Dia mencampakkan kamu karena mungkin, ya, dia merasa kamu adalah seseorang yang cukup posesif sama dia, cukup terobsesi sama dia. Bisa saja dia itu ngerasa nggak nyaman karena dia ngerasa kamu posesifin dia. Atau di dalam sudut pandangnya dia, ya, dia ngerasa kamu tuh punya sikap-sikap yang cenderung negatif buat dia. Ya, sebelumnya itu yang dianggapin dia. Dan ternyata yang tadi Sora udah bilang, banyak yang juga sangat mungkin masih stalking ke sana kemari kayak gitu, ya. Jadinya tuh kamu seperti susah untuk mengalami dipercaya. Orang ini susah dipercaya gitu, ya, teman-teman. Tapi sekarang energinya malah pengen kamu balik, ya. Karena mungkin sekali sekarang dia yang mantauin kamu, dan setelah dia sudah mulai menyadari perasaan dia sama kamu, dia menginginkan kamu kembali, teman-teman. Ya, karena dia ngerasa di sini juga banyak yang punya masalah finansial, sehingga dia ngerasa butuh jackpot, dia butuh uang besar, teman-teman. Nah, ini juga yang membuat dia mungkin, ya, jadinya nggak fokus ke kamu, mengutamakan uang karena dia butuh finansial yang banyak, teman-teman. Oke? Dan di sini dia sangat mungkin ngerasa dia meninggalkan kamu atau mencapakan kamu karena dia ngerasa serba salah di depan kamu, ya. Jadi dia ngerasa selalu aja ada salah, kayak gitu, ya. Seperti ada energi nggak nyaman gitu, ya. Tapi ternyata, ya, dia sebutuh itu sama kamu, dan ternyata kamu ada artinya, kamu ada maknanya, ya. Dan banyak juga yang sedang fokus dengan masalah hukumnya, apapun yang sedang dia hadapin, tadi kerjaan kayak di kantor kayak. Kenapa dia menyesal telah mencampakkan kamu? Karena ada energi sparks. Selain ada energi, ternyata kamu masih sangat punya makna yang besar buat dia. Percikan asmara, sparkling di antara kalian itu masih sangat-sangat kuat sekali. Dan ada energi di mana orang ini menyadari kalau begitu banyak drama yang dia rasakan dia terjadi dalam hubungan kalian, ya, dan dia menyesali itu semua. Karena ternyata secara hasrat pun, hasrat dia masih sangat kuat. Hasrat dia masih sangat menggebu sama kamu, ya. Dan kehadiran intervensi orang ketiga ternyata tidak bisa mematikan hasrat dia sama kamu, teman-teman, ya. Dan dia juga kehilangan energi seorang teman, friendship. Kamu banyak menjadi temannya dia, kamu banyak jadi penolongnya dia, kamu banyak mendukung dia. Dan dia selalu merasa terkoneksi sama kamu. Ada energi connection yang kuat. Jadi meskipun kalian sudah berjauhan, dia ninggalin kamu, koneksi itu masih sangat kuat sekali. Dan sekarang shattered, dia yang hatinya mungkin berantakan, gak happy, sedih, gak ada kamu gitu, ya. Karena di sini ada energi fate. Dia merasa kamu itu masih ternyata jadi jalan takdirnya dia, ya. Karena energi koneksinya kuat gitu, ya. Mungkin banget dia banyak bertanda melalui mimpi, melalui hal yang dia lihat, dia temui, semua banyak mengarah ke arah kamu. Dia tidak bisa dengan mudah gitu loh, ya, lepas dari kamu. Apalagi memang sebelumnya ada energi kalian itu on off, ya, break up, make up. Jadi kalian mungkin pernah jauhan lalu deket lagi gitu, ya. Jadi dia ngerasa mulai mempertanyakan bahwa apakah memang kamu adalah jalan takdir buat dia, teman-teman. Dan ada kerinduan energi quality time. Dia sangat kangen untuk bisa menghabiskan waktu sama kamu. Kenangan-kenangan indah ketika bersama kamu tuh saat ini sangat-sangat dia butuhkan. Yang dia rasakan ke kamu. Kekosongan dan kehampaan berbisik kepadaku, sesungguh-sungguhnya aku butuh cintamu. Nah, dia itu tanpa kamu ternyata ngerasa hampa, merasa kosong karena dia butuh cinta kamu. Oke. Lalu dia memang mungkin saja belum siap untuk tahap yang lebih lanjut. Masih banyak yang harus dia selesaikan. Tapi kekosongan dan kehampaan itu ternyata sangat kuat terasa, ya. Waktu memang telah berlalu, namun memori tentangmu masih terus mengusikku. Jadi orang ini nggak bisa lupain kamu, teman-teman. Memorinya kuat sekali, ya. Keingatan terus, kangen, rindu. Mulutku dapat berdusta, tapi tidak hatiku. Aku masih menyayangi kamu. Ternyata orang ini masih sayang, ya. Dia itu
belum punya cukup keberanian untuk jujur, jadi dia masih kayak butuh waktu ya untuk memberanikan diri menghadapi kamu gitu ya. Sehingga kenapa dia banyak diam ya, dia bersembunyi karena untuk menghadapi kamu pun dia butuh keberanian, apalagi dia jelas-jelas salah ya teman-teman ya. Dan dia menyadari mungkin kamu lebih bahagia tanpa hadirnya dia. Aku cuma merusak kebahagiaanmu ya, dia merasa kamu mungkin lebih bahagia tanpa dia. Ego dan kesombongan menjadi tembok yang aku bangun untuk bertahan dari butuh akan dirimu. Ya, jadi dia kalau kelihatannya cuek itu hanya karena ego dan kesombongan dia. Sebenarnya kalau kamu tanya, dia itu sebutuh itu sama kamu. Karena kamu telah mencintai dia dengan tulus, menerima tanpa syarat, tidak pernah ditemui cinta lagi seperti kamu. Aku begitu takut menghadapimu karena sungguh aku layak kamu benci, aku sungguh merasa bersalah ke kamu. Jadi teman-teman, orang ini nyesel, tapi mau ngadepin kamu juga. Itu energinya meriang ya. Aku ketawa, bahasa aku energinya meriang, maju mundur gitu ya. Paham ya, takut gitu loh ya. Nggak semua orang itu punya keberanian yang sama sayang ya. Dan aku kini terhukum perasaan bersalah dan penyesalan karena telah berbohong dan memanfaatkan kamu. Kamu udah bantu, udah tolong dia, tapi dia seperti banyak bohong, malah campakin kamu. Oke, jadi apa yang akan mungkin terjadi selanjutnya? Apa yang mungkin akan dia lakukan? Energi anchor, ring, dan ada energi rodent. Teman-teman, sepertinya orang ini butuh ya untuk menstabilkan dulu dirinya, menstabilkan dulu pikirannya untuk dia bisa terkoneksi lagi sama kamu di energi the ring ya. Karena kalau Sora lihat di sini, energi orang ini masih punya banyak kekhawatiran dan insecure ya. Jadi orang ini kayak pingin untuk stabil dulu, tapi ada energi dia pingin kembali ke kamu. Aku nggak bisa bilang kapan ya. Karena kalau Sora di sini dia masih berjuang untuk bisa lebih berani, untuk lebih bisa mampu untuk ngadepin kamu teman-teman. Ya. Karena kalau Sora lihat di sini, orang ini juga nampaknya banyak yang sedang juga butuh waktu mungkin untuk menyelesaikan dengan situasi orang ketiga. Tadi kan ada orang ketiga ya. Di satu sisi dia juga ingin menyelesaikan dulu dengan energi orang ketiganya ya. Dimana itu juga bukan sesuatu yang mudah buat dia. Dia juga bingung mungkin menyelesaikannya dan sebagainya. Tapi intinya adalah seseorang yang butuh waktu lah untuk dia itu meyakinkan diri dia pengen kembali sama kamu. Tapi kalau untuk kesiapan sama komitmen, jujur kalau aku lihat di sini dia masih maju mundur. Termasuk energi dia untuk berani datang ke kamu pun masih maju mundur teman-teman ya. Jadi dia butuh waktu nyelesain sama orang ketiganya, memberanikan diri ya untuk bisa benar-benar stabil untuk siap berkomitmen sama kamu gitu loh. Terus Sora, masukan buat kamu apa gitu ya, masukan buat kamu apa? Yang pertama, sepertinya banyak dari kalian itu yang sudah trauma dengan energi manipulasi ya, itu satu. Kedua, kalian itu kayaknya masih banyak yang ke-trigger. Jadi kalau saran dari Sora, sepertinya kalian harus healing dulu, fokus dulu ke diri masing-masing teman-teman ya. Karena kalau enggak, energinya tuh nanti kamu pun belum bisa benar-benar clear ya. Jadi ini hanya untuk kalian yang maksudnya sudah selesai, karena kalau aku lihat di sini banyak yang belum ke healing benar-benar ya. Dan banyak energi kalian yang masih confusion, masih bingung. Kalau aku lihat di sini masih banyak yang dibilang takut-takut, dibilang masih sayang juga masih sayang. Sehingga energinya itu banyak kebingungan harus gimana gitu ya. Nah, tapi teman-teman, salah satu petunjuknya adalah bisa kamu dapatkan dari sinkronitas ya. Kalau kamu banyak mendapatkan petunjuk juga, banyak mendapatkan pertanda yang semua mengarah ke orang ini juga teman-teman, nah kamu bisa pertimbangkan ya. Tapi saran dari Sora saat ini mungkin kamu menarik diri dulu, detachment.
Jadi kamu bisa benar-benar fokus dulu untuk healing kamu benar-benar bisa untuk fokus ke diri kamu sendiri, teman-teman, gitu ya. Karena kamu butuh energi solitude, kamu butuh untuk mikir sendiri dulu. Nanti ketika kamu sendirian, kamu banyak berpikir dan merenung, kamu akan bisa dapat energi sinkronitasnya, kamu akan mungkin bisa dapat jawabannya, teman-teman, ya. Dan kamu harus ikhlasin. Jadi energinya itu nggak bisa dipaksain, karena energi yang semesta mau itu bukan energi yang kita mau. Jadi kamu cuma bisa ikhlas, menerima dan menjalani, teman-teman, ya. Karena ya, kalau nggak kamu akan terperangkap, ya. Kalau memang petunjuknya kamu harus let go, ya sudah dilepasin. Kalau nggak kamu akan terperangkap, ya. Harusnya dilepasin tapi dipaksa. Atau energinya harusnya sama-sama, tapi kamu malah lepasin dia, nanti juga terperangkap. Makanya kamu butuh waktu untuk growing. Nah, untuk growing itu kan perjalanan jiwa, perjalanan spiritual, makanya perlu banyak waktu sendiri, merenung, meditasi, dan teman-temannya, ya. Setiap orang melewati banyak proses juga di sana. Intinya gitu sih, teman-teman. Dan yang pastinya kamu pertanyakan juga diri kamu sendiri, masih ada nggak energi romans di sana? Masih ada energi romansa atau enggak? Kalau sudah nggak ada, ya sudah. Dan energi sinkronitas lain itu akan menjadi petunjuk jawabannya kamu kudu gimana atau kamu harus bagaimana. Oke? Itu maksudnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin membulatkan energinya, meyakinkan keputusannya, apakah ini udah keputusan yang tepat apa enggak, ya, silakan dibeli gelang kelembutan bulan. Harganya 250.000. Kalau kamu beli di Instagram Sora @sora_tarot, ya, bisa membawa energi kelembutan, memperkuat intuisi, meyakinkan keputusan kamu. Infinity adalah cinta tanpa batas, dan bintang adalah lambang dari harapan positif. Silahkan dibeli selagi masih ada, teman-teman, ya. Dan di Tokopedia Sora harganya 270.000, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Saat ini stoknya terus berkurang, teman-teman. Aku belum hitung lagi ada berapa, ya. Mungkin tinggal sisa sekitar mungkin 20-an kayaknya, ya, kalau aku nggak salah, ya. Udah nggak banyak sih. Jadi teman-teman kalau mau dibeli silahkan segera, karena nanti kalau udah habis aku tidak restock lagi. Karena kalau aku restock aku mesti ambil yang banyak banget, karena supplier besar nggak ambil enceran, ya. Setiap batu yang Sora jual itu beda bentuknya, beda juga energinya, ya. Karena aku udah booster dengan energi healing, udah aku program. Oke? Terima kasih yang sudah beli. Buat teman-teman cowok, kalau kamu sering emosional, kamu boleh banget untuk kamu kantongin aja kalau kamu nggak mau dipakai. Oke? Sekarang kita ke energi Sun, Moon, Rising, Venus untuk astrologinya. Teman-teman dicek, ya. Oke. Aquarius, Sagittarius, Capricorn, Leo, Taurus, dan Pisces. Dicek, ya. Ke-6 buah zodiak ini. Sekarang kita ke alfabet yang terbuka. Untuk teman-teman yang kepingin untuk baca pribadi, karena kamu mau tahu detail dengan lebih banyak, atau kamu pingin kocok kartu, ambil kartu sendiri, silakan di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa ke Tokopedianya Sora, ya. Kalau kamu mau ketemu langsung yang berada di Jakarta dan sekitarnya, dan untuk kamu yang kepingin untuk dibacakan online juga bisa, ya. Nanti dibuatkan video seperti yang kamu sedang tonton saat ini pun juga bisa, teman-teman. Silahkan banget buat kamu yang mau. Jadi kamu bisa nonton diulang-ulang, terus kamu juga bisa nonton pada saat waktunya kosong. Dan juga teman-teman yang pengen belajar tarot karena ada panggilan juga bisa banget. Atau mau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, ya. Oke, kita akan cek alfabet yang terungkap. M-E-M-Y-C, I-S-H-X-E-J, W-Z-O-O-J-V. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Terima kasih, ya, udah mendukung.
ya.